kabar aku alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Sebelum ke ruangan konseling tadi ini, Intan habis pelajaran apa? Tadi sih habis pelajaran statistika sih Kak. Waduh, statistika ya, bahas apa tuh dan gimana perasaannya? Tadi tuh kayak apa latihan soal gitu Kak. Terus sekarang kayak masih agak pusing gitu sih Kak. Kayak rumus-rumus gitu juga ya Iya belajarnya. benar Kak. Oke, jadi karena Intan merasa masih pusing, coba kita relax dulu nih. Jadi Intan bisa menarik nafas perlahan, terus hembuskan biar kerasa lebih relax. Udah sih Kak. Sudah jauh lebih relax. Sudah Kak. Oke, kakak mau nanya juga nih, bagaimana perasaan Intan setelah masuk ke ruangan konseling ini? Perasaan aku sebenarnya agak gugup sih Kak. Soalnya ini baru pertama kali aku ikut sesi konseling kayak gini gitu Kak. Oke, jadi baru pertama kali ya Tan. Wajar kok kalau Intan merasa gugup gitu ya, karena kan emang baru pertama kali juga. Lalu ini Intan melakukan sesi konseling ini atas dasar kemauan Intan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Aku memang mau sih Kak untuk ngelakuin sesi konseling ini gitu. Jadi sukarela dari diri Intan sendiri ya. Itu langkah yang baik, karena Intan udah berani untuk datang ke sini hari ini. Oke baik, kakak mau nanya nih, bagaimana perasaan Intan akhir-akhir ini? Perasaan aku tuh akhir-akhir ini tuh aku mungkin agak sedikit buruk gitu ya Kak. Soalnya aku tuh kayak nggak bisa untuk mengungkapkan perasaan yang aku rasain gitu Kak. Kayak aku nggak bisa mengungkapin rasa sedih aku. Terus kalau misalnya aku lagi marah sama orang juga aku nggak bisa mengungkapin gitu Kak. Jadi aku ngerasa kayak sebenarnya ngeganjel gitu sih Kak di hati aku gitu. Oke, jadi kalau kakak minta Intan nge-rate nih atau menilai dari angka 1 sampai 10 tentang perasaannya nih, di mana angka 1 itu menggambarkan kondisi Intan yang sedang tidak baik-baik aja, tapi kalau misalkan di angka 10 itu menggambarkan kondisi Intan yang lagi baik atau senang gitu. Itu di angka berapa? Kalau untuk dari angka sih mungkin 4 sih Kak. 4 ya, oke. Di angka 4 itu kenapa Intan memilih angka itu? Apa karena yang tadi Intan bilang atau ada hal lain? Iya Kak, kayak yang tadi aku bilang gitu, aku kayak ngerasa aku tuh nggak bisa ngungkapin perasaan aku, dan itu semakin lama itu kayak semakin buat aku tuh nggak nyaman gitu Kak. Oke, jadi seperti yang Intan tadi bilang, Intan tuh merasa susah untuk mengungkapkan perasaan yang Intan sedang rasakan, misalkan kayak perasaan sedih atau pengen marah atau lagi capek gitu ya kan? Iya Kak, bener banget. Oke, sebelumnya terima kasih ya Intan karena udah mau jujur untuk berbagi pengalaman awalnya atau perasaan yang sedang Intan rasakan saat ini. Sebelum kita mulai, kita untuk kelancaran sesi konseling hari ini dan juga agar sesi konseling ini memberikan manfaat bagi Intan, kita berdoa terlebih dahulu ya menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga sesi konseling kita pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk Intan ya. Amin. Oke, kita lanjut ya Tan, karena Intan baru pertama kali melakukan sesi konseling, jadi kakak mau menjelaskan sedikit nih tentang tujuan konseling kita pada hari ini. Jadi tujuan konseling kita pada hari ini, kita akan berbicara dan juga memahami tentang perasaan atau kondisi yang sedang Intan alami, baik di sekolah, terus di rumah Intan maupun di lingkungan sekitar Intan gitu. Kita juga akan melihat sisi positif dan juga negatif yang sedang Intan rasakan gitu ya. Terus agar Intan merasa lebih aman lagi juga, kakak
bahwasanya kakak ini sebagai teman bicara Intan yang akan memahami Intan, lalu melihat sudut pandang dari diri Intan, dan juga mencari atau menemukan jawaban yang sebenarnya itu udah ada di dalam diri Intan sendiri gitu. Lalu selanjutnya kakak juga mengasih tahu nih, ada beberapa asas dan BK yang perlu Intan ketahui dan juga yang lagi kakak pegang itu. Yang pertama tuh ada asas kerahasiaan Intan, di mana asas kerahasiaan ini yaitu semua informasi atau cerita yang Intan berikan ke kakak itu akan kakak jaga kerahasiaannya. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi seperti yang Intan tadi bilang, Intan atau konseling lainnya tuh sukarela untuk datang konseling gitu. Dan juga di sini Intan bebas mau cerita apapun yang Intan rasakan atau yang Intan alami tanpa ada paksaan dari kakak. Dan yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan, di mana Intan bisa terbuka mengenai cerita-cerita Intan, dan itu juga akan membantu keberlangsungan proses konseling pada hari ini. Jadi Intan gak perlu takut ya, karena kakak gak akan menyebarluaskan cerita Intan tanpa sepersetujuan Intan. Terus kakak juga akan mendengarkan Intan. Intan juga gak perlu takut kalau nanti bakal dijudge, karena kakak gak akan ngejudge Intan juga. Terus karena Intan baru pertama nih kan, tadi Intan ngerasa gugup ya. Nah, nanti kita di sini santai aja, gak perlu yang kaku-kaku gitu atau yang formal kayak pas lagi belajar gitu ya. Jadi kita ngobrol santai aja gitu, senyamannya Intan aja. Apakah Intan sudah paham atau ada yang mau Intan tanyain dulu ke kakak? Dipersilakan. Sejauh ini aku masih paham sih Kak. Oke, kalau Intan paham, kakak juga mau ngejelasin nih bahwasanya sesi konseling kita pada hari ini yaitu waktunya sekitar 30-40 menitan. Dan nanti ketika sudah 5 menit terakhir, kakak akan memberitahu Intan untuk mengingatkan bahwasanya waktunya tinggal 5 menit lagi, dan kita akan merangkum hal-hal yang sudah Intan dapatkan di sesi konseling pada hari ini. Oke Kak. Oke, sebelumnya apakah Intan sudah siap melakukan sesi konseling sekarang? Ya Kak, udah siap mengikuti sesi konseling. Oke, tadi Intan bilang di awal bahwasanya Intan berada di angka 4 karena Intan merasa agak sesak atau capek karena harus terlihat baik-baik aja di depan orang lain, benar ya? Padahal Intan tuh lagi banyak pikiran juga, dan juga hati Intan tuh lagi ngerasa capek, sedih, atau pengen marah. Bisa Intan ceritakan lebih lanjut atau lebih jauh tentang perasaan yang Intan rasakan ini, dan apa yang biasanya membuat Intan merasa seperti itu? Sebenarnya aku bingung ya Kak, mau mulai itu dari mana gitu ya. Aku tuh orangnya tuh nggak enakan gitu Kak, apalagi kayak untuk cerita ataupun mengungkapkan apa yang aku rasakan gitu. Misalnya kalau lagi ada masalah atau sedih, itu tuh aku tuh pendam sendiri gitu, nggak bisa cerita sama orang lain. Terus kayak misalnya mau cerita ke teman gitu, aku juga kayak bingung caranya, dan juga aku merasa nggak enak gitu Kak. Takut kayak nambahin pikiran mereka. Dan terus misalnya juga nih, kalau misalnya di kelas teman-teman aku tuh bercanda yang sebenarnya menurut aku tuh itu udah keterlaluan atau nyakitin hati aku gitu. Tapi aku tuh cuman bisa kayak senyum aja gitu Kak, padahal aku tuh nggak suka gitu bercandaan mereka yang kayak gitu gitu. Aku tuh kayak ngerasa aku takut gitu Kak untuk jujur bilang sama mereka kalau aku tuh nggak suka loh kamu ngomong kayak gitu gitu. Nanti malah mereka tuh ngejauhin aku dan mikirnya aku tuh nggak seru gitu Kak, atau malah bikin suasana itu jadi nggak enak.
Oke, jadi Intan ngerasa bingung cara untuk mengungkapkan perasaannya Intan, dan juga kalau misalkan mau cerita ke teman-teman tuh nggak enak gitu ya Tan, kayak ngungkapin apa yang sedang Intan rasain pas lagi capek, sedih atau pengen marah gitu ya. Terus pas lagi bercanda juga nih ke teman-teman, Intan milih untuk diem atau ikut ketawa aja untuk menjaga perasaan teman-teman Intan dan juga ngejaga suasananya agar nggak canggung gitu ya. Padahal perasaan Intan mungkin lagi capek atau lagi sedih atau malah ngerasa lagi terluka sama omongan mereka. Iya kak, terus bukan cuma sama teman aja sih kak, di rumah juga kayak gitu, kayak orang tua aku tuh suka nuntut aku harus begini begitu gitu kak, harus rajin bantu beres-beres. Kadang tuh aku tuh kan capek juga ya kak, karena tugas sekolah aku aja udah banyak, terus rasanya tuh pengen protes gitu, tapi ya gitu kak, kayak kata-kata itu cuma berhenti di tenggorokan aja gitu kak, kayak nggak bisa keluar gitu. Aku juga kayak nggak bisa ngeluarin karena ngelihat orang tua aku tuh udah capek ngerjain ini itu gitu. Akhirnya kalau aku tuh udah nggak kuat, aku tuh biasanya masuk kamar, terus kunciin diri aku di kamar gitu kak, terus nangis sendirian sampai kadang tuh aku sampai ketiduran gitu. Terus besok paginya aku keluar kamar seolah-olah tuh kayak udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, kakak sangat mengerti betapa melelahkannya diri Intan karena harus terlihat baik-baik aja di depan semua orang gitu. Intan ngerasa kayak harus memenuhi ekspektasi orang lain, padahal orang lain juga gak tahu apa yang sedang Intan rasakan gitu. Iya kak, jujur aja itu capek banget sih kak, kayak aku tuh ngerasa gak punya tempat buat jadi diri sendiri. Kadang aku iri sama orang yang ngungkapin keluh kesah yang mereka rasakan gitu, marah kalau nggak suka, terus juga atau bisa cerita sambil nangis gitu ke orang terdekat atau ke temannya gitu kak. Sedangkan aku takut gitu buat nangis atau marah gitu kak, jadi aku simpen aja gitu sendiri perasaan itu. Tapi lama-lama aku tuh ngerasa kayak capek juga ya, terus juga ngerasa asing gitu sama diri aku sendiri. Aku nggak tahu gimana cara bilangnya gitu kalau aku lagi nggak baik-baik aja dan lagi capek gitu kan. Oke Intan, jadi di ruangan ini Intan nggak apa-apa kok menceritakan apa yang Intan rasakan gitu. Intan uh, gak perlu terlihat jadi orang kuat atau terlihat baik-baik aja di sini, karena kakak juga akan mendengarkan cerita Intan gitu. Kakak bisa merasakan betapa beratnya memendam perasaan yang dipendam sendiri gitu, apalagi emosi yang tidak bisa diluapkan dengan baik gitu ya. Sepertinya Intan juga merasa kalau menunjukkan emosi itu adalah hal yang berbahaya ya. Iya kak, apa mungkin karena aku tuh dari kecil udah diajarin buat nggak boleh cengeng gitu kak. Kalau misalnya aku nangis pasti tuh dibilang jangan nangis gitu kalau kata orang tuaku. Jadi aku tuh belajar kalau emosi aku tuh sebenarnya tuh kayak nggak penting gitu kak menurut orang lain gitu. Jadi menurut diri aku sendiri juga lama-lama aku ngerasa emosi aku tuh memang nggak penting gitu. Nah itu yang membuat aku tuh sampai terbawa sampai sekarang. Oke, kakak sangat menghargai kejujuran yang Intan lakukan ini. Terima kasih juga udah mau berbagi perasaannya, perasaan yang Intan alami ke kakak. Jadi Intan merasa bahwa hal tersebut karena sudah ada sejak kecil gitu ya, dan terbawa sampai sekarang gitu. Dan Intan juga merasa udah hampir mencapai batas
dalam memendam semua emosi kayak kesedihan, terus kecewa itu sendirian gitu, tanpa ada satu orang pun yang benar-benar mengerti atau merasakan apa yang sedang kita rasakan. Iya kak, bener, rasanya itu kayak apa ya kak, kayak belum waktu gitu, kayak aku tuh pengen jujur gitu sama perasaan aku sendiri, terus juga pengen ngungkapin apa yang aku tuh rasain gitu ke teman-teman atau ke orang tua gitu, kalau aku tuh lagi capek gitu, tapi aku tuh nggak tahu gitu loh kak, kayak mulainya tuh dari mana. Oke, sebenarnya langkah awal yang sudah Intan lakukan kalau di sini. Jadi mulai Intan duduk di sini, lalu Intan mengakui perasaan Intan dan juga Intan mau mengungkapkan cerita-cerita yang sedang Intan alami ke kakak, itu merupakan langkah awal gitu. Jadi kita di sini pelan-pelan aja Tan belajar bersama untuk mengenali cara untuk mengungkapkan perasaan atau hal yang sedang Intan alami tanpa rasa bingung, rasa takut, atau rasa nggak enak yang Intan alami itu. Oke kak. Oke Intan, tadi Intan menyebutkan bahwasanya seperti bom waktu ya, karena harus terus-terusan merasa terlihat baik-baik aja di depan orang lain gitu, dan juga Intan merasa bahwa harus terlihat aman di depan orang lain. Menurut Intan sendiri, sosok Intan yang aman dan selalu baik-baik aja di depan orang lain itu sebenarnya seperti apa? Sosok yang aman menurut aku tuh kalau Intan yang nggak pernah marah, terus selalu dengerin keluh kesah teman-teman walaupun diri aku tuh capek juga gitu kak, terus juga aku ngenalin bahwa Intan yang kalau diajak cerita itu selalu senyum dan juga nggak bikin susah orang lain atau orang tua gitu kak, dengan masalah-masalah yang sepele. Terus pokoknya Intan yang sempurna di mata mereka gitu. Aku ngerasa kalau aku nggak kayak gitu gitu kak, aku bukan Intan yang mereka kenal lagi. Oke, jadi Intan rasanya seperti Intan menomorsatukan orang terdekat Intan dulu, padahal sebenarnya Intan tuh lagi nggak baik-baik aja gitu ya, dan juga Intan nggak mau menyusahkan orang lain kalau misalkan Intan cerita tentang apa yang Intan rasain ini. Jadi dalam pikiran Intan menjadi diri sendiri itu artinya harus menjadi sosok yang sempurna di mata orang lain gitu, dan diterima oleh lingkungan Intan sendiri. Iya kak, kurang lebih gitu sih kak. Sejak kecil kan aku udah terbiasa gitu kak, kayak dipuji kuat, kayak independent woman gitu kak, dan gak cengeng, jadi itu tuh kayak nempel banget gitu kak. Tapi ya itu tadi kak, belakangan ini tuh rasanya kayak makin berat gitu, karena ditambah juga kan sekarang lagi UTS gitu ya kak, dan juga aku banyak kegiatan gitu, kayak kegiatan ekstrakurikuler gitu kan. Eh, Kayak jadi aku ngerasa kayak ada dua orang di dalam diri aku gitu kak, yang satu harus berusaha senyum di depan orang banyak atau di depan umum gitu, terus yang satu lagi pengen banget kayak teriak atau nangis kenceng di kamar sendirian gitu. Kayak aku sampai ngerasa kesel gitu kak sama diri aku sendiri, kok aku selemah ini gitu, sampai nangis nangis aja harus sembunyi-sembunyi gitu kak. Kenapa aku nggak bisa beneran oke kayak orang-orang yang melihatku gitu. Intan merasa kesal sama diri sendiri karena ada jarak yang besar antara Intan yang ingin terlihat baik-baik saja di depan orang lain, dan juga Intan yang sebenarnya lagi nggak baik-baik aja gitu ya, seperti yang Intan tadi bilang bahwasanya Intan tuh ngerasa ada dua Intan dalam diri Intan sendiri gitu ya. Intan merasa kalau misalkan sedang sedih atau ingin protes
itu artinya Intan lemah dan tidak sesuai dengan gambaran anak yang kuat yang dari dulu udah Intan dapatkan dalam diri Intan gitu kan. Iya kak, bener banget. Aku tuh ngerasa aku tuh kayak pembohong gitu kak. Aku bohong ke teman-teman, bohong ke orang tua, bahkan mungkin bohong ke diri aku sendiri gitu. Aku bilang aku tuh kuat gitu, tapi nyatanya tuh aku capek. Terus aku tuh pengen nangis gitu kak setiap malam itu rasanya. Terus rasanya tuh sesak gitu kak, karena aku tuh nggak bisa jadi Intan yang kuat. Terus juga aku ngerasa aku tuh cuman acting gitu kak, kayak aku takut kalau suatu saat aku tuh gak kuat untuk acting kayak gitu lagi gitu kak. Terus semua orang bakal kecewa dan juga bakal ninggalin aku karena ternyata aku tuh gak sekeren atau aku tuh nggak sesuai ekspektasi kayak yang mereka kira. Oke, jadi kakak bisa merasakan betapa melelahkannya diri Intan karena harus berpura-pura demi menjaga ekspektasi orang lain gitu. Intan takut nanti dikira lebay gitu ya, dan takut menunjukkan sisi Intan yang lagi capek gitu. Iya kak, benar. Kayak contohnya aja tadi pas pelajaran statistika ya kak, jujur aku tuh sebenarnya pusing banget gitu kak. Aku nggak ngerti beberapa bagian tabulasinya gitu kak. Nah teman-teman aku tuh pada nanya ke aku, kan ini gimana, terus kayak kamu pasti bisa kan, atau kayak di situ aku sebenarnya tuh pengen bilang aduh aku juga bingung banget gitu sama materi ini gitu. Terus tapi yang keluar dari mulut aku tuh kayak oh ini kayaknya begini deh gitu, coba aku bantuin. Nah akhirnya aku tuh malah bantuin orang lain, padahal diri aku sendiri tuh masih kebingungan gitu kak, dan butuh juga bantuan gitu. Ditambah semalam itu aku juga sempet begadang untuk ngerjain UTS gitu kak. Terus pas istirahat juga aku ke kamar mandi cuma buat narik napas dalam-dalam, supaya aku tuh gak apa ya kak, kayak gak nangis di depan mereka, atau aku gak nunjukin perasaan aku tuh lagi capek atau lagi sedih gitu. Oke, coba kita perhatikan pelan-pelan ya Tan. Di satu sisi Intan ngerasa pengen bebas dan juga jujur dengan perasaan Intan yang sebenarnya ke teman-teman atau ke orang lain gitu ya. Tapi di sisi lain Intan tuh merasa bahwa kejujuran itu akan menghilangkan citra Intan yang tadi Intan bilang kayak kelihatan kuat gitu ya. Sepertinya Intan merasa nilai diri Intan hanya bergantung pada seberapa kuat Intan di mata orang lain gitu, bukan pada siapa Intan yang sebenarnya dan apa sih yang Intan rasakan begitu ya. Mungkin iya kak. Aku baru sadar kalau selama ini tuh aku kayak nggak sayang sama diri aku sendiri gitu. Aku lebih sayang sama pendapat orang lain tentang aku gitu. Eh, jadi aku tuh pantas aja aku ngerasanya tuh kayak sesak atau kayak ada yang ngeganjel gitu, karena aku nggak pernah kasih ruang buat Intan yang asli gitu kak. Karena aku tuh lebih mentingin orang lain daripada diri aku sendiri walaupun aku tuh lagi capek. Oke, nggak apa-apa kok Intan. Sebenarnya kalau misalkan Intan biarkan perasaan atau unek-uneknya itu keluar sekarang itu. Di sini Intan nggak perlu jadi Intan yang kelihatan baik-baik aja. Jadi Intan bisa mengeluarkan unek-uneknya dalam diri Intan dengan sepuas Intan. Terima kasih ya kak. Rasanya tuh aku lumayan lega gitu kak, karena aku bisa ngomong kayak gini gitu. Terus ternyata selama ini yang bikin aku sakit tuh bukan karena orang lain, tapi karena cara aku sendiri memperlakukan diri aku sendiri tuh kayak gini gitu, kayak buruk gitu ya kak. Nah aku tuh juga sadar kalau sekarang
Intan yang kelihatan baik aja tuh sebenarnya cuma beban yang aku buat sendiri gitu kan. Oke, Intan sudah sangat luar biasa karena sudah sampai di pemahaman diri Intan sendiri gitu. Intan sadar nih bahwa ada ketidaksesuaian antara keinginan Intan yang harus jujur dan juga ada tuntutan yang uh, tuntutan yang untuk terlihat sempurna atau memenuhi ekspektasi orang lain. Itu tuh ada langkah awal yang sangat besar untuk menyembuhkan rasa sesak yang Intan omongin tadi, kayak rasa agak sesak karena capek itu ya. Nah terus sekarang setelah Intan menyadari hal tersebut, bagaimana nih perasaan Intan terhadap sosok Intan yang asli, yang perasaan itu dipendam sendiri gitu? Saya ngerasa kayak kasihan sama bagian diri saya itu gitu kak. Aku tuh pengen minta maaf sama diri aku karena udah terlalu lama aku abaikan gitu. Aku juga pengen pelan-pelan lepas topeng yang selama ini tuh mungkin aku pakai buat terlihat baik di depan orang-orang gitu kak. Walaupun mungkin rasanya aku tuh bakal takut di awal gitu kak. Oke, kakak selalu ada di sini kok Intan untuk menemani proses Intan melepas topeng yang seperti Intan barusan bilang, secara perlahan. Jadi kita secara pelan-pelan juga nih kita akan lakukan sama-sama ya, bareng-bareng. Iya kak. Oke, setelah Intan tadi menyampaikan perasaan Intan dan ingin minta maaf pada diri Intan sendiri gitu ya, kakak melihat ada ketulusan yang besar di wajah Intan. Bagaimana rasanya sekarang ketika Intan mulai mengakui bahwa Intan yang asli itu butuh ruang untuk bernapas juga gitu? Rasanya ya kak, rasanya itu kayak ada beban berat yang diangkat dari pundak aku gitu kak. Walaupun masih ada rasa takut, tapi aku tuh ngerasa jauh lebih hidup gitu. Ternyata selama ini aku tuh capek bukan karena tugas sekolah atau UTS atau statistika itu ya kak ya. Tapi karena aku tuh kayak berperang sama diri aku sendiri gitu kak. Aku pengen berhenti dari perang itu gitu kak. Aku juga pengen bisa jujur gitu kalau aku tuh lagi sedih atau nggak sanggup gitu, tanpa takut ngerasa penilaian orang lain terhadap diri aku. Oke, itu adalah tekad dan keinginan Intan yang sangat luar biasa gitu. Intan udah mulai milih untuk bisa berdamai dengan diri Intan sendiri daripada terus mempertahankan diri Intan atau perasaan Intan yang harus terlihat baik-baik aja di depan orang lain gitu. Nah, kira-kira nih menurut Intan, apa sih satu langkah kecil yang bisa Intan lakukan untuk mulai memberi ruang bagi perasaan Intan tersebut? Mungkin aku mau coba buat langsung gak bilang iya atau oke gitu kalau sebenarnya aku tuh gak sanggup gitu buat ngelakuin hal itu. Kayak kejadian di kelas tadi ya kak, kalau misalnya aku pusing, aku mau coba bilang ke teman-teman kalau ya aku lagi pusing dan lagi bingung juga gitu. Tapi jujur ya kak, aku ngebayangin aja masih deg-degan gitu kak. Aku takut mereka mikir kayak ya udah nggak asik lagi gitu. Jadi Intan merasa cemas nih kalau kejujuran Intan akan mengubah penilaian teman-teman Intan terhadap diri Intan, yang seperti Intan bilang barusan tadi. Intan cemas juga atau takut merasa kalau misalkan teman-teman Intan tuh berpikiran bahwa Intan udah gak asik lagi gitu ya. Padahal wajar sekali gitu kalau misalkan muncul rasa deg-degan itu, karena selama ini juga Intan sangat menjaga citra baik Intan di depan teman-teman Intan dan juga orang lain. Iya kak, selama ini aku ngerasa uh,
di mata aku tuh ngerasa aku di mata mereka itu kayak aku yang serba bisa, terus yang selalu ada gitu buat mereka. Jadinya aku takut kalau aku jujur, aku tuh jadi gak berguna lagi buat mereka. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, kalau misalnya mereka beneran teman aku, harusnya mereka bisa kan kak terima aku kalau misalnya aku lagi sedih, aku lagi capek gitu. Jadi nggak pas senengnya doang gitu kak. Selama ini aku yang nggak kasih mereka kesempatan buat tahu sisi asli aku, dan juga cerita-cerita yang aku lalui gitu kak. Aku terlalu sibuk menjaga mereka sampai lupa kalau aku juga sebenarnya butuh dijaga gitu. Oke, kakak menghargai pemahaman Intan tersebut. Intan mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat itu bukan yang uh, hubungan yang sempurna gitu, bukan uh, tidak mengerti satu sama lain gitu kan. Tapi hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling mengerti temannya satu sama lain, terus abis itu jujur juga, terus saling memahami kejujuran masing-masing gitu. Intan merasa bahwa selama ini Intanlah yang belum memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengenal Intan yang sesungguhnya, atau perasaan yang sedang Intan rasakan atau alami. Iya kak, bener banget sih. Aku pengen coba juga lebih jujur sama perasaan aku setiap hari gitu. Jadi kalau sedih ya aku nih, kalau misalnya aku tuh lagi sedih, nggak perlu langsung ditutup-tutupin pakai senyuman, dan juga kayak pura-pura bahagia gitu kak. Aku mau coba nulis kayak jurnal harian gitu mungkin ya kak, buat ngeluarin semua emosi yang gak bisa aku omongin secara langsung gitu, supaya gak numpuk terus juga dan jadi bom pas aku ngerasa lagi capek banget. Oke, itu bagus banget sih tadi pas Intan bilang mau nulis jurnal ya kan. Menulis jurnal itu bisa menjadi jembatan nih bagi Intan untuk mulai mengenali emosi sebelum nanti Intan tuh siap mengungkapkannya ke teman-teman atau orang lain gitu. Jadi Intan menulis perasaan yang Intan alami itu lewat jurnal tersebut, tidak lewat tulisan di jurnal tersebut. Kakak melihat Intan sekarang udah lebih berani nih untuk mengambil tanggung jawab atas kenyamanan perasaan Intan sendiri gitu. Bagaimana perasaan Intan ketika melihat perubahan rencana dalam diri Intan sendiri? Perasaan yang aku rasain tuh, aku jauh lebih merasa kayak berdaya gitu kak, kayak ada harapan baru gitu. Aku tahu ini gak bakal instan, tapi bakal bertahap gitu ya kak, dan bakal ada saat-saat aku tuh pengen balik kayak dulu lagi gitu kak. Tapi sekarang aku tahu kalau kayak topeng yang bikin, kalau misalnya topeng yang aku pakai itu yang bikin aku ngerasa capek gitu sama diri aku sendiri. Aku juga mau belajar buat lebih bisa mengungkapin apa yang aku rasain gitu, dan sayang sama diri sendiri aku mulai hari ini. Nih, kakak bangga melihat proses Intan hari ini karena udah bergerak dari sosok yang dimana sosok Intan yang memendam perasaan Intan walaupun Intan merasa lagi capek, lagi sedih gitu ya. Terus jadi sosok yang berani untuk merencanakan agar bisa mengungkapkan perasaan yang Intan alami gitu. Ingat juga ya Tan, bahwa di sini Intan tuh gak sendirian gitu. Kakak akan selalu jadi fasilitator yang mendukung Intan. Gak ada yang salah dengan merasa lelah atau sedih, karena itu tuh adalah bagian dari menjadi manusia yang utuh. Jadi sebenarnya perasaan sedih atau capek itu wajar kok. Iya kak, Oke Intan, gak kerasa ya kita udah ngobrol cukup lama nih ternyata, hingga mau di penghujung sesi counseling pada hari ini. Sebelum kita tutup,
Kakak mau tanya sedikit nih ke Intan. Tadi kan di awal Intan tuh ngerasa gugup ya karena baru pertama kali ngerasain konseling juga. Terus habis itu Intan juga bingung mau mengungkapkannya gitu. Nah setelah kita ngobrol cukup lama dan sempat membahas tentang topeng yang Intan bilang tadi, apa sih yang Intan rasakan sekarang? Yang aku rasain ya kak, jujur ya kak, aku jauh lebih tenang gitu kak. Kayak ternyata selama ini tuh yang bikin aku capek dan juga bikin aku kayak sesak gitu kak, bukan karena orang lain yang jahat, tapi karena aku tuh eh, tapi karena aku tuh udah terlalu jahat sama diri aku sendiri gitu, dengan gak kasih izin aku buat sedih ataupun istirahat sebentar kalau ada teman yang butuh bantuan atau curhat ke aku gitu kan. Oke, jadi Intan sekarang sudah mulai merasa jauh lebih ringan ya. Kalau kakak minta Intan untuk menilai kembali kondisi Intan sekarang ini dari angka 1 sampai 10, kira-kira sekarang di angka berapa? Kalau sekarang sih di angka 8,5 kak. Oke, berarti naik ya dari yang awal tadi 4, terus sekarang udah 8,5 nih. Kira-kira kenapa Intan memilih angka 8,5 ini? Aku milih angka ini tuh karena aku udah merasa punya ruang gitu kak, yang buat aku tuh bisa bernapas dengan lega gitu kak. Sebelumnya kan aku ngerasa kayak berat dan juga capek karena harus mendem semua perasaan yang aku rasain. Tapi hari ini tuh semua keluh kesah aku kan udah aku keluarkan gitu, walaupun masalah aku tuh belum selesai. Tapi aku tuh tahu kalau misalnya aku tuh boleh bilang kalau aku lagi capek gitu. Aku gak perlu nunggu jadi sempurna dulu buat bisa jadi diri aku sendiri. Aku ngerasa lebih berani juga kak, untuk jujur sama diri aku sendiri dan juga sama orang lain. Oke, itu tandanya Intan udah mulai berdamai dan mulai lebih sayang sama diri Intan sendiri gitu ya, tanpa Intan harus menuntut kesempurnaan atau uh, berpikiran tentang ekspektasi orang lain gitu. Nah, kakak mau ingatkan nih bahwa waktu kita tinggal 5 menit lagi. Jadi karena waktunya tinggal 5 menit lagi, uh, kakak mau minta Intan untuk merangkum tentang apa yang Intan dapatkan dan Intan pelajari mengenai konseling hari ini. Yang dapat aku pelajari atau aku dapatkan nih kak dari Iya, sesi ini. betul. Jadi menurut aku yang paling nempel itu yang pertama, aku tuh sadar kalau memendam emosi itu justru bikin aku tuh capek sendiri gitu kak. Kedua, aku jadi lebih paham kalau orang lain tuh nggak bakal kecewa cuma karena aku bilang nggak sanggup gitu. Terus eh, itu tuh cuman ada di pikiran aku doang gitu. Terus yang ketiga, langkah kecil mulai siang ini adalah aku mau coba nulis di jurnal harian itu tentang perasaan aku hari ini gitu kak, secara jujur tanpa ada yang ditutup-tutupin. Terus aku juga mau coba bilang ke mama kalau aku tuh sebenarnya butuh istirahat tanpa aku ngerasa bersalah gitu sih kak. Oke, baik. Kamu udah memetakan nih perasaan sekaligus langkah nyata yang akan Intan lakukan siang ini ya, Tan. Kakak di sini cuma jadi fasilitator yang menemani Intan, tapi Intan sendiri nih yang berani memilih untuk jujur dan juga menentukan langkah yang akan Intan ambil gitu. Dari semua yang udah kita bahas nih, bagian mana yang paling terkesan menurut Intan? Bagian yang paling terkesan itu pas kakak bilang kalau
aku tuh gak perlu jadi orang kuat di ruangan ini gitu Kak. Selama ini semua orang mandang aku tuh kuat gitu, eh, cuma di sini aku tuh dibolehin buat kayak rapuh atau mengungkapkan perasaan aku gitu Kak. Aku jadi ngerasa kayak punya harapan kalau aku tuh bisa jadi diri aku yang sebenarnya lagi atau yang asli itu Kak gitu. Oke, jadi kejujuran kamu ini adalah langkah awal yang sangat berarti nih Tan. Kakak sangat menghargai proses kamu untuk mulai melakukan atau melepaskan topeng yang tadi kamu bilang itu secara pelan-pelan. Ingat ya, nanti kalau misalkan di tengah jalan nih Intan ngerasa sesak atau capek banget nih karena memendam perasaan itu, atau butuh tempat untuk berkeluh kesah, terus kalau Intan mau cerita, pintu ruangan ini terbuka untuk Intan. Oke Kak. Oke, nah sebelum sesi konseling ini berakhir, kakak mau minta bantuan ke Intan untuk mengisi lembar umpan balik tentang bagaimana sih perasaan Intan setelah atau saat melakukan proses konseling. Apakah Intan bersedia? Bersedia Kak. Oke, ini ada kertas umpan baliknya. Sebentar ya. Oke, ini adalah kertas umpan baliknya. Di sini ada identitas yang bisa Intan isi, terus ada kelas juga, dan di sini ada tabel-tabel nih. Intan bisa baca terlebih dahulu, lalu checklist sesuai apa yang Intan rasakan. Jadi Intan tidak perlu mengungkapkannya secara lisan, tapi melalui umpan balik ini. Dan juga nggak perlu khawatir ya, karena umpan balik ini bersifat rahasia juga, karena hanya untuk bahan evaluasi ya untuk kakak kedepannya, agar lebih baik lagi menjadi pendamping atau konselor untuk Intan atau dan teman-teman lainnya. Oke Kak. Oke, Aku isi ya Kak. Iya. Ini Kak udah. Oke, sudah ya. Iya, Kak. Terima kasih ya Intan karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi lembar umpan balik tersebut. Kakak juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada Intan karena Intan udah mau sukarela datang ke sini, dan juga Intan mau jujur, udah mau mulai atau berusaha mengungkapkan perasaan yang Intan alami ke kakak gitu. Dan juga padahal apa yang Intan lakukan ini mungkin berat ya bagi Intan, karena sebelumnya mungkin Intan belum pernah bercerita atau mengungkapkan perasaannya, tapi Intan hebat di sini karena hal itu juga tidak bukan hal yang mudah gitu bagi Intan. Kakak bangga sama kesadaran diri Intan untuk mau berubah dan lebih sayang lagi sama diri Intan sendiri. Oke Kak, aku juga mau ngucapin terima kasih ya Kak, karena kakak juga dari awal udah ngedengerin cerita aku, terus juga kakak juga nggak menjudge cerita aku gitu. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih juga karena kakak udah bantu aku juga nyari akar permasalahan dari diri aku, dan juga udah bantu aku buat mikirin gimana sih solusinya buat ngatasin permasalahan aku. Terus kakak juga udah tadi udah kayak memotivasi aku gitu Kak. Aku ngucapin terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Intan. Semangat ya untuk langkah-langkah kecil yang Intan tadi bilang. Semoga jurnalnya juga nanti bisa bantu Intan buat merasa lebih lega lagi gitu. Oke Kak. Oke.